Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwatal iman rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali memulai hari kita, kehidupan kita dengan amal yang sangat mulia, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita ikutkan sejenak duduk dalam majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan kita pintu-pintu kebaikannya dan selalu memberikan kepada kita kekuatan untuk mengamalkannya. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kembali kita bersama kitab Ad-Durus Al-Muhimmah li'amatil ummah li samahatil Syekh bin Baz rahimallahu taala rahmatan wasi'ah, sampai pada pembahasan tentang adab-adab Islam pada bab yang ke-16. Kita masih dalam melanjutkan pembahasan tentang adab-adab yang mesti dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya. Kita lanjutkan pagi ini, yaitu tentang at-tahni'ah bil maulud. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, di mana Allah hadirkan buah hati di tengah keluarganya. Allah hadirkan anak bagi mereka yang sudah menikah. Maka di antara adab yang mesti kita jaga dan mesti kita laksanakan adalah mengucapkan tahniah, mengucapkan doa selamat, kebaikan, keberkahan, yang doa itu akan membuat saudara kita bahagia, membuat saudara kita sangat nyaman dan sangat senang dengan ucapan-ucapan tersebut. Oleh itu, Syekh Ahmad At-Tawayan mengatakan at-tahni'atu bil maulud minal adabil islamiyah. At-tahni'ah, mengucapkan selamat kepada yang diberikan anak, maka itu merupakan adab Islam. Li'annaha tudkhulus surur, kalimat itu akan membuat orang bahagia. Bahkan Nabi SAW meminta kepada setiap kita untuk membahagiakan saudaranya, walau hanya dengan kalimat-kalimat yang membuat dia senang. Walau hanya sekadar antum atau kita semuanya bisa tersenyum kepada saudara-saudara kita. Dan itu merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi yad'u lil mauludi bil khairi wal barakah. Mendoakan kebaikan, mendoakan keberkahan pada anak yang hadir, pada orang yang mendapatkan keturunan. Kama warada fi sahih Muslim. Dan ada doa dari Hasan al-Basri bahwa sesungguhnya allama rajulan at-tahni'a faqala, ini di antara doa yang diajarkan, burika laka fil mauhub, diberkahi atau diberkati bagi kamu pada anak yang dirizkikan atau yang diberikan padamu. Wa syakartal wahib, semoga engkau bisa bersyukur kepada zat yang memberi, Allah Subhanahu wa taala. Wa balagha rusdah atau wa balagha asyuddah, sampai anak ini pada usia dewasa. Wa ruzikta birrah, dan engkau diberikan baktinya. Artinya inilah doa yang mesti kita baca di saat orang mendapatkan keturunan. Sahabat kita, tetangga kita, saudara kita yang mengabarkan kita, alhamdulillah hari ini lahir anak pertama kami, anak kedua kami, dan seterusnya. Maka kita sebagai bentuk saudara, hak saudara kepada saudaranya, memberikan, kita ucapkan doa kepada dia yang sedang mendapatkan nikmat tersebut. Waqul, atau juga disebutkan dengan doa yang lain, ja'alallahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad. Kita doakan bukan hanya keberkahan pada anak itu, tapi keberkahan atas keluarganya dan keberkahan atas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena generasi yang kita harapkan generasi yang barakah,
generasi yang penuh dengan kebaikan, generasi yang pada setiap kegiatannya adalah sentuhannya kebaikan, keberkahan, keimanan yang dihiasi dengan akhlak yang mulia. Barakah itu artinya adalah selalu bertambah kebaikan-kebaikan pada anak itu. Bertumbuh padanya kebaikan, bertumbuh padanya amal saleh, dan itu sangat membuat kita bahagia. Dan itulah tersimpan doa yang sering kita baca, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, yang selalu nampak oleh mata kita kebaikan yang tumbuh padanya, yang selalu nampak pada kita kebaikan dari akhlak yang mulia, dari ketaatannya, dari kesungguhannya, dan semuanya. Semua itu adalah bagian daripada qurrata a'yun yang kita doakan pada, yang kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dalam kehidupan rumah tangga yang kita inginkan adalah keberkahan. Bukankah kita mengawali pernikahan, semua orang, sahabat, tetangga, karib kerabat, semua mendoakan kepada kita keberkahan, keberkahan pada pasangan kita, dan Allah kumpulkan pada kita banyak kebaikan. Setelah kita mendapatkan keturunan pun didoakan oleh orang-orang yang dulu mendoakan di awal pernikahan kita. Maka keluarga yang barokah adalah keluarga yang selalu, ya, yang tidak putus padanya doa kebaikan, yang tidak hilang padanya lisan-lisan yang selalu meminta keberkahan ini. Pada rezeki apalagi, yang kita minta adalah barokahnya, bukan pada jumlahnya, bukan hanya terbatas ya jumlahnya, tapi kemudian apabila rezeki yang kita dapatkan itu adalah membawa kepada kebaikan, orang rumah, keluarga, keturunan, orang-orang menjadi orang yang taat kepada Allah. Rezeki yang kita berikan, dimakan, diminum, kemudian dia kuat dan kuat ibadah, itu yang barokah. Namun apabila rezeki yang kita dapatkan kemudian itu menjauhkan kita dari iman, tidak ada semangat kita untuk beribadah, keluarga jauh dari ketaatan, ini sungguh tidak ada keberkahan pada rezeki itu. Ikhwatal iman, hafizukumullah warahkum. Bukankah Nabi SAW meminta keberkahan pada satu mud? Allahumma barik lana fi muddina wa sa'ina. Kan begitu. Satu mud dalam hitungan kita sedikit sekali. Tapi Nabi meminta keberkahan pada satu mud yang diberikan padanya, pada satu sa' rezeki yang Allah titipkan padanya. Itulah keberkahan. Dan keberkahan itu ikhwatal iman melahirkan generasi-generasi yang akan menjadikan umat ini mendapatkan banyak kebaikan, akan melahirkan orang-orang yang tangguh, orang-orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan yustahab, diberikan hukum oleh beliau, yustahabbu, ya dianjurkan, ya, untuk apa? Tahniatul maulud, untuk saling mengucapkan. Saudara kita yang mendapatkan, ya, anak, doakan dia. Karena ketika kita mendoakan saudara kita, malaikat pun akan mendoakan. Sebelum doa kita selesai, maka malaikat mengatakan walaka mislu. Maka mukmin terhadap mukmin lainnya selalu mendoakan. Guru-guru terhadap muridnya mendoakan. Ikhwatul iman, para pendidik, kita selalu mendoakan santri-santri kita. Ya, para guru sebelum besok pagi mengajar di kelas berhadapan dengan murid-murid, doakan dalam munajat kita, dalam sujud kita, di dalam permintaan kita kepada Allah. Ingat anak-anak kita, persiapkan ruh kita, persiapkan diri kita, besok akan mengajar kebaikan. Yang kebaikan itu ibarat, ya, kahabbah, seperti satu biji yang antum tanam, dan kemudian satu biji itu akan Allah kembangkan, ya. Kemudian itulah kebaikan yang apabila kebaikan itu tumbuh pada anak dan diamalkan oleh dia sampai dia dewasa, itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Doakan murid-murid kita, doakan sesama guru, saling berdoakan agar kita diberi taufik di dalam mendidik anak-anak kita, agar kita mendapatkan kemudahan di dalam menyampaikan kebaikan. Doakan para guru kita, doakan para guru kita, para pendidik kita, para ustadz-ustadz kita. Doakan keberkahan untuk keluarga mereka, kesehatan mereka, dan kemudahan dalam segala urusan mereka.
Dan ini semuanya adalah kebaikan yang tidak boleh hilang dalam kehidupan seorang mukmin. Apalagi kita sebagai pendidik yang merupakan melanjutkan estafet perjuangan para nabi, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu mualliman. Aku diutus menjadi seorang guru. Tugas Nabi alaihi salatu wassalam adalah menjadi pendidik. Dan kalimat ini yang harus senantiasa kita banggakan dalam jiwa kita, ikhwan. Kalimat ini yang harus kita senantiasa jadikan motivasi dalam setiap diri kita. Mungkin banyak orang yang kaya, mungkin banyak orang yang punya jabatan, memiliki kekayaan yang tidak sedikit, tapi dia tidak mengikuti jalannya para nabi dan rasul. Yang tugas mereka apa? Menjadi guru, menjadi pendidik, menjadi orang-orang yang selalu menyampaikan kebaikan. Bahkan malaikat Allah tabaraka wa ta'ala selalu mendoakan li muallimin nasil khaira, yang selalu mengajarkan orang kebaikan. Hatta al-hitana fil bahr, ikan-ikan di lautan. Hatta namlata fi juhriha, semut-semut yang ada di dalam sangkar mereka. Maka selalu mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Maka bergembiralah kita, para pendidik, para guru, para ustadz yang selalu mendoakan siapapun yang selalu mengajarkan kebaikan pada umat ini. Kemudian beliau mengatakan, waqala ashabuna wa istahabbu ayyuhanna bima ja'a anil Hasan radhiyallahu taala anhu annahu 'allama insanan at-tahni'a faqala barakallahu laka fil mawhubi lak wa syakaratal wahib wa balagha ashuddah wa ruzikta birrah. Ini bagian bentuk, kalau yang tadi adalah diburi kalaka, diberkahi pada anak. Di sini doakan semoga Allah memberkahi kamu. Wa istahabu ay yarudda 'alal muhanni. Nah, kita yang mendapatkan doa, maka dianjurkan untuk menjawab. Apa jawaban kita kepada yang mendoakan kita? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi kamu juga. Wa baraka 'alaika, dan juga Allah limpahkan keberkahan atasmu. Wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan padamu. Wa razaqaka mithlah. Semoga Allah karuniakan sepertinya. Kita doakan saudara kita pula agar engkau mendapatkan anak pula. Wa ajzallahu thawabak wa nahwa hadza. Semoga Allah besarkan pahala untukmu. Intinya bahwa ketika seseorang mendoakan kepada kita, maka wajib untuk kita balas doa dia, atau dianjurkan untuk membalas doanya dengan mengatakan barakallahu lak, jazakallahu khairan, dan seterusnya. Taib. Kemudian di antara adab yang mesti dijaga dalam kehidupan, at-tabrik biz-zawaj. Ini seperti yang kita sampaikan tadi, itu mendoakan keberkahan bagi yang sudah berpasangan, yang saat menikah. Bima warada an du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman ibn Auf, ketika Abdurrahman ibn Auf menikah, beberapa hari tiba di kota Madinah, maka dia telah kelihatan bahagia, bersih, wangi. Kemudian didoakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, barakallahu laka. Akhrajal Bukhari. Kisahnya ma'ruf. Orang yang baru beberapa hari kemudian tiba di Madinah, tidak lama kemudian dia menikah dengan salah satu wanita Ansar. Kemudian Nabi SAW juga ketika ada seorang yang menikah, maka Nabi mengatakan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Coba lihat ikhwatul iman, bahwa tidak ada yang didoakan kecuali keberkahan pada pasangan-pasangan itu. Tidak ada. Keberkahan yang Allah limpahkan, yang akan Allah berikan kepada mereka. Rawahul Hakim wal Baihaqi. Baik, kita lanjutkan. Di antara adab Islam adalah at-ta'ziyatu fil musab. Kita memberikan ta'ziyah kepada orang yang ditimpa musibah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimallahu taala, Nabi mengatakan, man aza akhahul mu'min fi musibah. Barang siapa yang memberikan takziah kepada saudaranya mukmin yang dalam kondisi musibah, kasahullahu hullatan khadara yukhbaru biha yaumal qiyamah. Maka Allah akan pasangkan padanya mahkota
kehormatan, kemuliaan di hari kiamat, kemudian dia berbangga dengannya. Ini bukan orang yang dapat musibah, tetapi orang yang memberikan takziah, memberikan kata-kata yang membuat dia bahagia dan sabar. Kita yang tidak dapat musibah datang kepada saudara kita, memberikan kalimat yang bisa menyejukkan hatinya, yang bisa menenangkan jiwanya, yang bisa membuat dia bersabar dengan ujian itu. Bukan mereka, apalagi yang ditimpa musibah. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Mereka yang ditimpa musibah tanpa batas pahalanya. Tidak ada batas. Betul-betul Allah berikan kepada mereka ini ya pahala yang luar biasa. Ikhwatul iman, hafizakumullah wa ra'akum. Qila ya Rasulullah ma yukhbaru? Qala yughbat. Rawal Bukhari fi Tarikh Baghdad, bahwa dia akan membanggakan itu nanti di hari kiamat kelak. Maka rajinlah kalau saudaranya menceritakan kepadanya sesuatu, maka kuatkan dia. Ada orang ya, ketika disampaikan padanya sesuatu kondisi keadaan yang sangat sulit, dibawa bercanda saudara, jangan, tapi kuatkan, akhi, isbir, sabarlah, Allah akan memberikan kepada kamu pahala yang banyak. Allah pasti menginginkan kebaikan untukmu. Harus optimis kita kepada apapun yang menimpa kita. Harus selalu berusaha untuk bersabar. Bukankah Nabi SAW menyebutkan, ya, ketika seorang mukmin itu ditimpa oleh kebaikan, kemudian dia bersyukur, kemudian ditimpa oleh keburukan, dia bersabar, itu adalah lebih baik baginya. Semuanya ibarat dua mata uang, tak boleh terpisah. Kesyukuran itu adalah lebih baik baginya ketika dapat nikmat, kemudian kesabaran itu lebih baik baginya ketika dapat ujian. Nabi mengatakan la yamlikuha illal mu'min. Yang memiliki itu hanya orang beriman. Yang tidak beriman tidak punya itu. Inilah hal yang sangat mahal bagi orang beriman itu. Tidak ada yang sia-sia. Cuman kacamata kita tidak bisa semua memandang itu kebaikan. Ini yang berbeda kita, orang beriman, memandang dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman selalu memandang kebaikan. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwatul iman, hafizakumullah, wa yu'azihim bima yadhunnu annahu yusallihim, membuat dia bahagia, tenang, wa yakufu an huznihim, dan kalau silangkan, bantu untuk dia menghilangkan kesedihan, wa yahmiluhum 'ala ridha was sabar. Kita ajak saudara kita, sahabat kita, teman kita, ya sabar. Ya, kita ajak dia untuk bisa menerima bima yathbutu anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yu'allimuhu wa yastahdiruhu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan, kemudian mengucapkan kalimat yang luar biasa. Bima tayassara lahu minal kalam al-hasan. Apa saja? Doanya apa? Silakan apa saja. Yang bisa membuat orang bahagia, tenang, tentram. Berikan kalimat itu. Alladhi yuhaqiqul ghard. Yang mewujudkan tujuan kita. Wala yukhalifu syara'. Kalimat itu syaratnya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Seperti ucapan Nabi SAW ketika dia memberikan kalimat takziah untuk anaknya, inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma a'ta. Sesungguhnya ya milik Allah lah apa yang dia ambil, dan sesungguhnya milik Allah lah apa yang diberi. Wa kullu syai'in 'indah ila ajalin musamma. Segala sesuatu telah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu yang telah ditentukan. Fal tasbir wal tahtasib. Ini doanya. Wal tasbir wal tahtasib. Fal tasbir wal tahtasib. Bersabar, kemudian haraplah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-Nawawi dalam Al-Adhkar, hadzal haditsu ahsan ma yu'za bih. Kata beliau, ini adalah kalimat atau hadis yang paling baik untuk kita ucapkan di saat saudara kita ditimpa musibah. Ada juga doa Nabi SAW terhadap Ummu Salamah ketika beliau diuji. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah Abi Salamah. Warfa' darajatu fil mahdiyin. Angkatlah derajat beliau di tengah-tengah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa khluflu fi aqibihi fil ghabirin. Dan gantikan ia di tengah-tengah keluarganya di saat semua orang-orang hidup. Waghfir lana, ampunkan dosa kami, walahu, dan dia, ya Rabbal Alamin,
wahai Rabb sekalian alam, semesta alam, wafsah lahu fi qabrih, lapangkan kuburannya, wa nawwir lahu fih, dan berikan cahaya padanya. Ini kalimat-kalimat doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li ta'ziyati laisa lahu had. Ta'ziyah pada umumnya tidak ada batas. Antum ingin takziah di hari ke-7, hari ke-8, ke-9, silakan datang. Kapan ada waktu, kapan ada kesempatan, silakan. Di saat kita tahu berita, silakan kita untuk mengambil kebaikan ini. Jangan abaikan kebaikan itu. Ikhwatal iman hafizakumullah, di mana Nabi SAW azza ala Ja'far ba'da 3 layal. Ya, bahwa Nabi SAW memberikan takziah kepada keluarga Ja'far setelah 3 malam. Kemudian Syekh bin Baz menyebutkan wa ghairu dzalika minal adabil islamiyah, dan yang lainnya dari adab-adab Islam seperti dalam kehidupan kita, adab qada'il hajat, ya, adab kita buang hajat, wa adabil masjid, adab masuk masjid, silakan dipelajari. Wa adab iyadatil marid, mengunjungi orang sakit, ya, mengunjungi orang sakit kita selalu kuatkan dia, kemudian doakan dia. Wa adabul majalis, adab dalam bermajlis. Wa adab talibul ilmi, penuntut ilmu. Wa adabul masyi fi tariq, adab berjalan. Wa adabiz ziarah, adab di ziarah. Wa adabil hadith, ketika bicara. Wa ghairu dzalika minal adab. Kemudian disebutkan adab berikutnya oleh beliau fil libs atau fil libas. Dalam pakaian juga ada adabnya yang mesti kita jaga. Disebutkan oleh Syekh Ahmad At-Tawayan, faqala fayatajannab al-muslim minal libasi ma harramahu Allah. Seorang muslim, khususnya laki-laki, ya, ataupun perempuan, menghindari pakaian yang diharamkan Allah. Seperti apa? Al-harir, sutra, ya. Wal-zahab, memakai emas, ya. Ada mungkin baju terbuat dari emas, ya, atau lapisannya emas, atau baju sutra. Nih teman-teman, kita hati-hati, ya, bahwa ketika beli baju batik, mesti tanyakan, ini sutra atau bukan? Karena ini juga hal yang mesti kita fahami, ya. Mukmin yang baik tidak akan dia pakai, karena Nabi melarang, gitu kan? Wal fiddah, ya, perak. Ini untuk khususnya laki-laki, ya. Kita tidak boleh pakai emas, tidak boleh pakai perak. Walibsu thawbis syuhra, pakaian syuhra, ya, pakaian syuhra yang di tengah-tengah kita asing, ya. Ini akan mengundang wal khuyala wal malabis ad-dayyiqa, atau pakaian yang menimbulkan kesombongan, atau al malabis ad-dayyiqa, pakaian-pakaian yang sangat sempit sekali, baik laki-laki maupun perempuan. Gitu. Sekarang bentuk-bentuk model banyak sekali, maka kita harus pilih. Mukmin dia tahu bagaimana cara berpakaian yang baik. Wasyaffafa, pakaian yang tipis, ya. Watasiful aurah, atau pakaian yang menyingkap aurat. Inilah diantara syarat pakaian wanita adalah disebut dengan 3 sin, sering kita sebut, ya. Ya. Syaffafa, tidak boleh dalam keadaan tipis, ya. Transparan, ya. Ya, tidak boleh transparan. Yang tidak boleh dayyiqah, atau dia membentuk lekuk tubuh, ya, ya, apapun. Hari ini Masya Allah, ya, dan kita mengeri sekali dalam bentuk-bentuk pakaian yang itu semua adalah menyingkap aurat. Bahkan yang seharusnya para kaum wanita, ya, legging itu kan pakaian dalam, ya, tapi kemudian itu dipakai di luar, waliyadzubillah, dan itu mengungkap aurat, ya. Atau mungkin dia pakai rok, tapi kemudian belahannya tinggi. Ini juga tidak benar. Apa sih tujuan kita berpakaian? Coba kita tanya, kan? Adalah menutup aurat. Apakah dengan tipis aurat kita tertutupi, ataukah dengan sempit, ataukah dengan cara belahan tadi? Dan untuk laki-laki, wa yatanajjabal isbal fi thiyab, kita hindari isbal dalam pakaian, gitu kan? Karena hadisnya sangat banyak, ya. Jangan diambil hanya hadis yang bicara saya tidak sombong. Sebab isbal itu karena tidak sombong, jangan. Karena banyak hadis yang dikaitkan Nabi bukannya sombong saja, ya. Banyak, seperti Abu Bakar itu sekarang dipakai oleh sebagian orang, ya. Ya, Abu Bakar di saat dia melorot, kemudian dia datang kepada Nabi SAW, gitu kan? Apakah saya termasuk isbal, ya Rasul? Tidak, kata Nabi, kamu tidak termasuk orang sombong. Yang menjamin Abu Bakar tidak sombong itu siapa? Nabi SAW. Antum siapa yang menjamin tidak sombong? Yang begitu. Fa'innahu arqa, lebih bersih kaki kita, lebih bersih pakaian kita. Apa sulitnya? Makanya antum lihat orang, ya, fitrah dia tidak suka isbal.
Antum lihat di saat dia sholat apa yang dilakukan? Iya, disingsingkan celananya. Kenapa antum tidak lakukan itu sejak awal? Lakukan, bersih, nyaman, dan itu menunjukkan cinta kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga hanya sekadar kita ya tidak sombong saya. Kan hadis itu dikaitkan dengan kesombongan. Ikhwafillah. Umar mengatakan, irfa' thawbak, angkat celanamu. Nah, begitu. Apa sulitnya kita untuk? Bahkan antum cari hadis, ada hadis yang melarang isbal dalam salat. Antum cari nanti hadisnya, bahwa melipat bukan isbal, melipat celana dalam salat. Coba antum cari hadisnya dan itu dibahas oleh para ulama. Melipat celana dalam salat. Dan antum lihat sendiri, banyak kita lihat. Ya, wudhu Pak Yogi ya, mau masuk masjid langsung digulung celananya. Kenapa tidak kita potong saja? Lebih bersih. Tapi kemudian perempuan baru nggak boleh kebalikan. Ini kebalikan, perempuan tinggi, itu kan, laki-laki malah isbal, itu kan. Kok saya belum bisa Ustaz? Minta kepada Allah pertolongan, ya Allah, gitu ya. Minta kepada Allah pertolongan. Aku mencintai sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Maka itajannabul isbal fi thiyab, fahuwa, di sini disebutkan dalam tanfai kabiratu min kaba'iriz dzunub, wa taltazimul mar'atul muslimah bihijabiha wa sitriha wa tajtanibu at-tashabbuh birrijal aw at-tashabbuh bil kafirat. Seorang wanita harus memakai hijab dengan baik, menutup baju pakaian dengan rapi, menghindari pakaian yang menyerupai kaum laki-laki, dan menghindari pakaian yang menyerupai al-kafir. Kita kalau belanja itu pasti kita punya, mukmin itu punya prinsip hidup dia. Pakaian dipakai pakaian yang disukai oleh agamanya. Terakhir wal khal'u wal inti'al. Maka Nabi SAW adab terakhir adalah di mana di saat memakai dan melepaskan sendal, ini juga ada adab yang mesti kita jaga. Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi. Nabi SAW suka yang memakai sesuatu dengan tangan kanan, dan wa tarjulihi wa fi tuhurihi wa fi sya'ni kulli. Sesuatu itu dilakukan dengan tangan kanan, kemudian pakai sendal, pakai sepatu, ya, kemudian makan apa saja. Maka latih anak-anak kita, ya, selalu ingatkan mereka, selalu ingatkan dengan nabinya, bahwa nabinya mencontohkan sesuatu selalu dengan kanannya. Ikatkan mereka dengan manusia yang paling mulia Rasulullah SAW. Inilah tugas kita sebagai guru. Ya, kemudian fal muslim yabda bitayammun finti'ali wa idza khala'an na'al bada'a bishimal. Kalau buka, lakukan sesuatu. Biasakan ikhwatal iman. Adab seperti ini, latih diri kita. Dan aturan ini misalnya nasihat kita bukan untuk santri, bukan untuk murid, tapi untuk kita. Kita sebagai guru contohkan, aplikasikan, murid mencontoh kita. Ya, makanya kenapa di Al-Fatih terus belajar begitu intens di dalam menyiapkan guru begitu. Karena guru itu adalah qudwah. Guru itu adalah orang-orang yang akan memberikan banyak kebaikan. Bagaimana dia mungkin menyampaikan kebaikan kalau dia sendiri belum baik? Bagaimana dia akan menjadi penasehat untuk santrinya sementara dirinya lagi dalam kondisi kering, ya, imannya tidak subur dan tidak bertambah. Ikhwatul iman. Maka perlulah kita menseriusi diri untuk menjadi orang yang baik dalam mengajar. Maka Nabi mengatakan litakunal yumna awwaluhuma tanta'ilu wa akhiruhuma tanza. Pakailah memulailah dengan kaki kanan atau dengan tangan kanan, dan jadikan ketika melepas, ya, dengan kaki kiri ataupun dengan tangan kiri. Apa saja yang kita mulai dengan tangan kanan. Melepas baju, lepaskan mulai dengan tangan kiri. Begitu seterusnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang ittiba'un Nabi SAW, mencintai Nabi SAW sampai pada hal-hal yang kecil. Ikhwatul iman, para sahabat Nabi yang mulia, mereka bukan hanya pada bab ibadah, tapi pada bab-bab yang mubah sifatnya manusiawi diikuti. Mereka mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cinta mereka pada Nabi SAW. Maka jangan hanya cinta kita kepada Nabi menjadi polesan bibir kita, yang mana kita cinta ke Nabi SAW, tapi kemudian aplikasi sunnah Nabi tidak hidup dalam diri kita, tidak lihat tumbuh dalam keseharian kita. Apa yang kita banggakan? Nabi SAW merindui kita, mendoakan kita selalu,
tapi kemudian buktikan kecintaan Nabi kepada kita dengan mengikuti sunnahnya dan mengamalkan dalam keseharian kita. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pertemuan berikutnya pada Ad-Darsus Sabi Ashar tentang At-Tahziru Minasyirki wa Anwa'il Ma'asi. Kita akan bahas tentang bahaya kesyirikan dan bentuk-bentuk kemaksiatan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.